Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian bisa tahu siapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI, kemudian isi usulan dasar negara oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, tugas panitia 9, serta keanggotaan dari panitia 9. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar Monas. Ya, sekarang kalian perhatikan dulu baik-baik gambar yang ada. Ya, kemudian ada gambar gedung bertingkat. Apa komentar kalian mengenai gedung ini? Megah, kokoh, atau indah? Nah, kemudian gambar selanjutnya, gedung ini. Mengapa gedung ini bisa berdiri kokoh? Nah, kemudian gambar selanjutnya, di sini ada pembentukan mengenai pondasi sebuah bangunan. Ya, apa yang terjadi jika tidak ada pondasinya? Ya, sebuah bangunan yang tidak ada pondasinya atau pondasinya tidak kuat, maka bangunan tersebut akan runtuh atau mudah hancur. Nah, begitu juga untuk membangun suatu negara, maka diperlukan dasar negara yang kokoh untuk menjadi pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Dasar negara adalah fundamen yang kokoh dan kuat bagi suatu negara serta bersumber dari pandangan hidup yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenapa sih dasar negara itu penting? Nah, di sini ada pentingnya dasar negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam suatu negara. Maka, tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Ya, jadi ketika suatu negara tidak mempunyai pondasi yang jelas, maka negara tersebut akan rapuh. Selanjutnya ada peta Indonesia dari Aceh hingga Papua. Maka, sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia karena dianggap paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari peranan para tokoh pendiri negara. Para pendiri negara telah berjuang untuk merumuskan dasar negara yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Kemudian mengenai pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Jepang mengalami kekalahan menjelang akhir tahun 1944. Tokoh bangsa Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk mendesak pemerintah pendudukan Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk mewujudkan kesediaan itu, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberi janji akan menghadiahkan kemerdekaan pada Indonesia kelak di kemudian hari. Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian janji tersebut, maka pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan ketuanya Rajiman Wedjo Diningrat.
BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Nah, di sini ada gambar suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Jadi kalian bisa lihat ya, ini suasananya ya. Kemudian ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas atau dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian Mr. Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dan Insinyur Soekarno, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan.